Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Ini wajahnya wajah sukacita semua. Belajar. Semoga berkati kita. Amin. Yes. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap hari ini Kau menyertai kami Tuhan, Kau memelihara kami. Itu berkat dan juga anugerah yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah Tuhan, biarlah setiap pujian-pujian kami menghadapi hatamu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum Tuhan. Kau berikan dia sukacita, damai sejahtera, penghiburan oleh Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa buat ibadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Sungai Sukacita. Sukacitamu melimpah dalamku.
pandang wajah, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. kita sama-sama angkat pujian dari yang kekuatan Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. namanya kekuatan kami Tuhan.
hidupku. Pandang wajahmu, Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
kasih Bapa buat malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa perbuatan yang besar sedang Kau nyatakan Tuhan. Terkadang kami melewati lembah kegelapan yang kami mungkin anggap sebagai lembah kegelapan. Tetapi Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Sekalipun kami berjalan di lembah kegelapan, Engkau ada tetap di sana Tuhan. Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau Tuhan. Oleh karena Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Malam hari kami berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk menyembuhkan hati saudari kami, saudara kami yang kehilangan orang tuanya, tetapi setiap kami kembali diingatkan tentang kebenaran Tuhan. Sebab kebenaran Tuhan adalah bagian dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami Bapa, firman-Mu disampaikan Tuhan bertumbuh 100 kali lipat di hati kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Shalom semua. Saya percaya sebenarnya apapun keadaan kita, ya pasti bukan karena apa yang kita alami sebenarnya, tetapi karena apa yang Tuhan sedang perbuat. Cuma kadang-kadang apa? Kita berpikir, oh ini ada kejadian gini ya, kayaknya gue yang salah. Saya pernah tahun berapa, saya pergi sama rekan saya asuh, terus waktu itu dia ditata menikah. Intinya kami ke Singkawang terus pulang. Pas pulang tuh, pokoknya penglihatan saya itu kan, tahu kan yang garis tengah itu kan. Nah di garis tengah itu saya lihatnya putus-putus. Kan kalau orang yang ngerti garis putus-putus kan, tahu kan, dengan garis cuma lurus, apa bedanya? Kalau garis lurus berarti lu nggak boleh ambil. Nah ini saya lihat putus-putus. Jadi saya pikir di depan nggak akan ada sesuatu yang gimana-gimana. Entah kenapa bawa penglihatan saya jadi saya apa? Saya lurusin aja. Saya kayak berusaha tegas sekali. Saya lurusin aja, tiba-tiba kecelakaan. Waktu saya kecelakaan, saya pikir, Tuhan, saya dosa apa? Itu saya hampir mati. Saya rasa hampir mati. Ya, motor kami di mana? Kami di mana? Dan itu memang tempat orang sering kecelakaan. Jadi situ, ya barang-barang tajam banyak situ. Kaca banyak apa di balik situ. Terus saya tuh dibalikin siatu gini, kayak mayat nih. Saya nggak berhasil apa lagi karena kayak saya shock dan saya ngerasa terus saya pulang singkat cerita intinya saya kenapa harus ini terjadi. Saya kata kamu sebelum pergi kan kamu dikasih saya ingatan. Saya pergi tuh udah ada satu feel. Kami di pantai tuh masih ngomong itu apa ya, saya bilang saya dapat sebuah kayak ada apa. Tapi begitu terjadi saya masih berpikir apa, Tuhan itu terjadi, ampuni dosa saya. Kalau saya gitu ya, pertama kali kalau saya ngalamin sesuatu dulu ya, saya ngomong apa? Tuhan ampuni dosa saya. Ya, saya nggak tahu kapan saya meninggalnya. Itu seminggu berlalu tiba-tiba kejang. Padahal itu udah dibersih di rumah sakit, jadi saya masih kena tetanus. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada 2 masalah. Itu kejang, mau mati juga. Tapi selepas daripada itu, orang tua saya terpaksa datang. Dan pada waktu itu sebenarnya saya kepengen memperkenalkan calon istri saya pada waktu itu pada mama saya. Tapi rupanya dipakai cara begitu, maksa. Saya bilang nantilah. Karena saya punya calon istri itu udah siap-siap. Akhirnya datang, ketemu. Oh fine, bagus ya. Wah mereka kayak menantu. Ya pada waktu itu fine aja. Tapi situ apa saya alami? Terus saya tuh kayak apa? Saraf saya tuh keputus. Jadi pergi ke ngambil gayung tuh ya. 1, 2, 3. Nah dia ambil tuh. Ambil gayung ini nggak mau gerak dia. Akhir ada satu suara dapat yang pagi pergi ke ibadah, dia bilang minta gembalamu doain. Itu jelas banget suaranya. Saya pergi. Bilang, habis selesai ibadah saya bilang, tapi saya mau ibadah, mau doa, mau pilih bahan, mau pujian. Saya bilang saya tepuk tangannya begini. Orang tepuk tangan saya berplak, lama banget. Dan nyambung saya bilang, oh ya. Dan sih daya tahu-tahu aja sambil berangkat. Apa yang terjadi besok pagi? Tiba-tiba saya penyembahan. Tiba-tiba tangan saya angkat. Saya nggak nyadar, tuh masih nggak nyadar. Ke WC, mandi, masuk. Apa ya? Nah, Tuhan lagi ngingetin apa ya? Saya malam hari, saya nggak tahu tiba-tiba ya tadi ya. Saya nggak ketemu ya. Tapi judulnya tuh Tuhan Gembalaku yang baik. Saya ingat itu saya dapat air itu ketika
kami mau ditabiskan jadi PDP waktu itu, pendeta awal. Jadi udah jasnya pinjam gitu ya, duduk di belakang. Oh tuh nangis saya. Kenapa? Dia bilang, aku nih gembalamu yang baik. Sekalipun dia bilang, kamu dalam kekelaman, dia bilang, aku tetap alami. Dia bilang, tongkat dan gadaku. Jadi sekarang kalau aku buat kesalahan, dia tetap hajar. Walaupun aku nggak ngerti, walaupun aku nangis, walaupun aku bodoh, walaupun aku ini orangnya kurang penurut ya, tapi aku tetap lakukan. Nah jadi waktu saya lagi gitu saya mikir, kalau dulu saya mikir, wah ini kenapa. Akhir sampai ke malam hari tadi ada sedikit aja cerita itu, mama mungkin merasa sedih, terus merasa tadi ada dikasih cerita juga bahwa ada mungkin perasaan tidak nyaman atau merasa bersalah atau dengar suara-suara. Tapi malam hari ini yang saya mau sampaikan. Kemarin di sana saya coba ingatkan ada beberapa poin. Yang pertama situ dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Cek kok biar damai sejahtera suhu. Jadi jangan dituduh dengan berbagai pikiran, perasaan, ya. Perasaan itu memang ya nyata ya. Kayak orang kita terus kita kayaknya gini. Kalau tertuduh bisa jadi ya. Saya nggak tahu tadi ada satu yang bisa terdengar telinga saya. Ya, ada satu suara yang saya dengar. Saya percaya itu bukan dari Tuhan. Jadi percayalah apa yang kemarin sudah disampaikan di khotbah perbulan. Ya. Terus ini apa? Hendaklah perkataan Yesus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Jadi pegangan aja sama aku apa? Pegang firman. Jangan pegang kata orang, jangan pegang pengalaman. Kalau ada suara-suara yang mengatakan hal yang bukan di luar kebenaran, bilang tolak. Mama sudah bersama-sama dengan Yesus di surga. Terus yang terakhir, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan. Saya cuma ingat itu dulu. Jadi malam hari ini yang saya membacakan di Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Jadi saya cepat-cepat. Sebenarnya saya sedang persiapkan sesuatu, tapi jadi waktu dengar itu terus saya bilang, saya mau bilang apa? Tuh bacain itu deh, Efesus 2 ayat 6 sampai 10. 6 sampai 10 ya. Teman-teman boleh buka ya. Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan kita dalam Kristus Yesus. Saya potong di sini. Jadi, sini kalau apa? Dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Pasti Acehku termasuk Mama pasti ada tempat di sorga. Saya punya keyakinan orang yang di dalam Kristus, kecuali ya mungkin hidupnya sehari-hari tidak sesuai dengan kebenaran lalu itu kayak mama saya kali, saya masih khawatir tuh, saya masih ragu dia masuk surga dah ya. Maka saya selalu ingatkan terus, saya kuatkan terus iman dia. Kalau nanti mungkin dia ajarnya saya akan telepon dia. Kalau saya nggak sempat, kalau sempat saya akan datang. Saya berapa hari dapat sesuatu dari tentang keluarga saya. Sebenarnya saya nggak deg-degan kemarin. Saya belum sempat nelfon balik lagi, saya nggak tahu ada apa, tapi kayaknya sih fine-fine aja sih, hidup keluarga aman aja. Tapi saya percaya Tuhan sedang apa? Berperkara. Jadi ayat ini sudah menunjukkan Bapak, orang yang sudah meninggal bersama dengan Kristus. Ketika imannya bersama Kristus, saya percaya bahwa setiap orang Kristen pasti imannya dengan Kristus. Ketika saya pada waktu kejadian saya tabrakan itu, saya mengalami kematian hari itu, saya tiba-tiba sakit tunggu saya hilang. Terus apa? Tiba-tiba saya ngerasa tuh saya dengan Tuhan. Jadi ya saya sering lihat ya, ada orang yang ketika meninggalnya kita cuma bilang ada orang dalam ketidaksadaran karena sakitnya parah tuh. Yang saya masih ingat dia dari Jakarta datang, papanya itu susah banget diinjilin. Terus waktu kita datang kita bilang, tiba-tiba dia sadar. Terus dia bilang dia ngerti. Terus kami doa dia sakit lagi. Ya, kayak itu kayak Tuhan mau kasih dia keselamatan itu cuma. Jadi saya percaya sama. Asal iman kita tidak. Makanya kita perlu saling menguatkan. Jadi Tuhan ingin kita malam ini saling menguatkan. Kami khusus saya pribadi ingin menguatkan aku sama Cik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Coba bayangin.
ada sesuatu nih yang dikasih sama Bapak kita di surga. Terus iblis mau ambil, anggaplah ya. Kira-kira bisa nggak diambil sama iblis? Nggak bisa. Saya ini kalau mau jatuh, udah sering jatuh dalam Tuhan. Keimanan saya mungkin nggak ada yang tahu, tapi ada orang dekat saya yang tahu prosesnya. Saya tahu di mana saya jatuh. Waktu saya jatuh, kira-kira saya itu enggak. Apa yang dikuatkan? Ya karena saya masih punya hubungan sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya dulu. Yang kedua, dikirimlah hamba-hambanya untuk menguatkan saya. Kadang itu bukan orang-orang selevel pendeta, enggak. Yang datang tuh yang level-levelnya di bawah saya. Kok gini? Saya kadang enggak. Saya kadang ada orang satu, dia cerita tentang mimpi tentang saya. Saya langsung tahu itu buat saya. Tuhan lagi tubuh saya. Oh ada banyak lah pokoknya. Kadang-kadang saya cuma bilang Tuhan, tidak ada yang lebih dari Tuhan. Jadi ini apa? Saya percaya ini kasih karunia yang nggak bisa diambil oleh siapapun, kecuali kita yang keluar dari kasih karunia itu ya. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Makanya termasuk kami main di tempat ini, tidak perlu ada dirinya. Oh saya yang khotbah, ini yang main gitar, oh saya yang hebat, saya itu yang hebat. Termasuk pelayanan kerjaan nggak ada. Karena kita cuma alat. Kami di sini juga alat. Kalau hari ini nanti sebentar kita ingin mbak, saya sedang merasakan hadirat Tuhan untuk Aceh dan aku itu diteguhkan. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir lewat siapa? Ya kita, saudara-saudara. Ya, maka ada komunitas. Kenapa? Saling. Kalau saling itu dia nggak gini loh, nggak nunggu. Misalnya ya, contoh ini kan, konselnya Cafun nih. Itu sebenarnya nggak mesti nunggu Cafun. Oh, apanya komsel ya? Cafun kapan komsel? Harusnya apa? Bukan nunggu bukan nunggu PKS-nya yang mungkin buahnya kita komsel hari ini. Harusnya apa? Kita minggu ini hari ini kita komunitas loh. Jadi lah nih kita komsel di rumah siapa nih? Harusnya begitu. Saya dari kemarin di grup saya coba gitu, tapi ya ngajar juga sih. Saya bingung juga mau gimana ya. Ada 3 grup saya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi kenapa? Karena mereka berpikir PKS itu memimpin. Dipimpin pada apa? Itu kasih karunia. Ya kan? Saya kemarin apapun alasannya sampai hari ini sambil contoh ya. Kayak ini walaupun dia mungkin tidak datang pertemuan, tapi saya kemarin diingatkan ini bahwa itu komselnya dia kepala keluarganya. Walaupun mungkin ada yang menggantikan dalam pertemuan-pertemuan lidah, tapi dia yang punya otoritas. Saya bilang, dia ingatin. Dia bilang, kenapa? Karena aku. Waktu dia dapat itu dari mana? Kasih karunia. Ya, saya sama. Saya itu punya komsel. Siapa yang punya? Bukan saya. Tapi kasih karunia sampai sekarang kok saya masih mimpi ya. Ada orang di bawah saya terus dicapkan, mereka masih muda. Dimanfaatin katanya. Saya bilang waktu saya pilih mereka, saya berdoa. Sama waktu saya diangkat jadi pendeta, mau datang ke ruangan Babe. Waktu itu masih ada almarhum Edi Susanto. Dia bilang, dia panggilnya Ko. Kalau sama Babe itu dipanggil Ko. Ko, dia bilang, ngapain kami mesti diangkat jadi pendeta? Dia bilang, cukup. Dia bilang, yang pertama saya sudah berdoa. Saya mau antri masuk ke dalam, saya diam. Yang kedua, Tuhan kasih tahu siapa yang saya makan. Termasuk saya yang waktu itu sedang dalam keadaan, kalau orang bilang berdosa, saya berdosa. Kami senang dari dulu diangkat jadi PDP, tapi dilakukan berdosa. Waktu saya diangkat tangannya itu balik semua. Mulutnya dikunci semua. Yang ngomongin saya dimanapun, itu tiba-tiba sakitnya 4 penyakit yang dia datang, dia minta maaf sama saya. Saya bilang, saya tidak pernah bermasalah dengan kamu. Jadi kita ngalami sesuatu, saya bilang, saya malah kepengen saya punya masalah. Jadi apa? Tuhan yang jadi termasuk apa yang terjadi di keluarga ini, kepergian mama, itu apa? Itu rancangan Tuhan. Ya kan, ada kisah, ada tonton, tapi mungkin saya selesai dulu ya. Karena kita ini buatan Allah, ayat terakhir ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini dia. Jadi apapun yang terjadi, kemarin dia bilang apa? Kalau kita hidup buat. Kalau kita mati buat. Nggak ada yang mati. Jadi mama kembali ke mana? Kalau kembali ke Tuhan ya, buat Tuhan udah selesai. Kita sudah doakan ya. Kalau memang imannya ke sana ya pasti dia ke sana.
Nggak perlu kita ragu, oh, nanti ada bisik ini, bisik itu, nggak usah dengar. Karena ya memang kadang-kala ya iblis sering menipu ya. Jadi roh tuh nggak pernah jalan-jalan dulu, ya kan? Mau dia percaya nggak percaya dia istirahat, dia ditaruh di satu tempat, ya muncul dari tempat katanya. Pada waktu nanti saya ngajarkan ya di SMK ada ya. Pada saat nanti di pengadilan tata putih baru dipanggil itu. Dan kita yang dombanya beda. Yang satunya disebut, maaf ya, diistilahkan itu kambing. Kita dombanya. Jadi yang bukan itu kambing. Tapi apakah Yesus mati hanya untuk buat domba-dombanya? Enggak. Buat seluruh. Hanya mereka nggak percaya. Maka kita sebagai orang atau yang ikut dombanya apa? Kita ditaruh seperti di tengah-tengah serigala. Dunianya mengarahkan kita untuk apa? Panik sekarang ya. Kemarin saya baru tahu. Tuh itu wah AI sudah merajalela dan siap-siap kehilangan uang di bank. Ya. Saya tentu saja dan sudah diakui ya tidak ada caranya memang dia matikan akhirnya dia semua jadi semua bang, jadi nanti kita akan dikendalikan dia kan, elit dunia juga sedang siapkan biar kita cuma dalam satu aluran. Kalau kita itu kita mau ngapain? Dulu saya jujur sebelum saya bertobat ya, berapa waktu lalu ketika saya bertobat dengan sesuatu, terus waktu kita kemarin dari deklarasi sedih itu mata rohani saya makin lebar. Ini kok ketakutan itu beban menjaga kalau luar tolong apa? Iman. Jadi saya kembali menemukan bahwa setiap kenapa orang yang meninggal itu pasti kembali ke Tuhan. Saya bacakan 2 ayat terakhir ini. Jika ia menarik kembali rohnya, nah kan, waktu kita diciptakan ada roh Tuhan. Nefes, nafas. Kalau bahasa kita kan nafas. Tapi itu sebenarnya rohnya Tuhan. Jadi setiap siapapun, dia mau agama apapun, tetap ada roh Tuhan. Nah kalau kita percaya kepada Kristus, kita terima apa? Keselamatan. Yang nggak percaya gimana? Ya ini dia. Dan mengembalikan nafasnya padanya. Jadi kembali kemana lagi? Kembali ke Tuhan. Jadi mau dia percaya Yesus, nggak percaya Yesus, dia kembali dulu pemiliknya. Nanti makanya baru disidang. Lo yang nggak percaya ya, loh. Katanya sih kalau nggak pernah dengar nama Tuhan Yesus akan ditimbang berdasarkan perbuatannya. Alkitab harus begitu. Tapi kalau yang percaya nggak perlu. Ya kan kalau di Katolik mereka lebih ekstrim. Oh kita pasti masuk. Nanti kita pakai api penyucian, di api penyucian, selesai penyucian masuk kita selesai. Kalau Katolik lebih itu ya, lebih ekstrim gitu. Tapi kalau kita enggak, kalau kita punya 2 teori. Ada yang sekali selamat tetap selamat. Yang kedua, keselamatan harus kerjakan. Kita pilih yang mana? Kalau buat saya apapun itu yang penting kita selamat. Percaya sama Tuhan Yesus kita pasti selamat. Iya. Gimana kalau kita nggak mengerjakan? Iya. Minimal kita diselamatkan dari apa? Seperti dari dalam api. Mungkin itu yang dipakai Katolik. Jadi kita yang percaya sama Yesus pasti diselamatkan. Enggak perlu. Terus kita yang masih hidup ini kita ngapain? Tadi dikatakan apa? Terakhir tadi dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus. Makanya dikatakan kemarin saya bilang apa, bahwa firman Tuhan ya mengajar, mendidik, ya kan, menyatakan kesalahan. Di ujung apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Apapun kita lakukan kita dasari dengan firman. Saya sering ngomong sama Ko Jono. Kadang dia bercanda ya. Saya bilang, tapi Ko Jono nanti kalau candain sama anak-anak baru ya. Anak baru kan dicanda, tapi saya bilang tetap didasari dengan firman. Jangan dilurusin aja kan kayak dunia gitu kan. Karena kan itu mindsetnya pasti ada ya. Takutnya itu tertempel. Gitu. Masalah takut lah, masalah apa lagi pokoknya. Intinya malah sakit lah. Kalau saya apa? Saya sudah ke firman. Tadi siang saya jujur kondisi saya masih nggak fit. Tadi saya pulang ke Tuhan ini. Kok napas nih? Ini masih sakit nih. Nyerinya entah ampun. Tadi saya bangun tuh. Aduh Tuhan ini gimana ya? Hujan lagi kan? Aduh saya bilang saya lagi jadi kambing nih. Takut kena hujan. Tapi saya bilang Tuhan, saya tahu saya melakukan Tuhan. Saya mikir gimana? Udah, naik Grab aja. Nah, saya bilang minimalkan lah apa yang bisa saya minimalkan. Nah saya percaya Tuhan juga lakukan itu ke saya. Ketika tadi saya berdiri, itu kan Tuhan taruh saya urapan biar saya kuat. Pulang mungkin nanti saya Tuhan pulihkan. Kadang-kadang itu bisa berubah gitu.
Saya pernah ada satu keadaan saya sakit ya, terus tiba-tiba tuh saya udah berhari-hari, terus ada satu pertanyaan, lu udah doain dirimu sendiri belum? Iya ya kan, kok saya nggak pernah doain saya sendiri, saya badalan apa yang sembuh. Terus saya bangun apa? Saya sembuh aja. Pendeta terlalu banyak doain orang, tapi doain diri sendiri kadang lupa. Jadi jangan lupa ya, bisa ya kita tangan sendiri ya. Walaupun kadang-kadang katanya dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi kadang-kadang firman Tuhan apa? Yang menyembuhkan, termasuk hari ini. Tuhan mau sembuhkan aja. Kalau masih ada pikiran tadi, kalau kita teman-teman kita pribadi kita doain aja. Ada dia masih kepikiran, itu hal yang normatif ya. Saya pernah ditinggalkan sama yang sedang kasih saya tadi. Karena saya waktu di hari pertama Tuhan bilang, mana yang lebih baik? Kamu kehilangan dia atau kamu kehilangan saya? Terus saya nangis. Saya bilang, kalau ngomong rasa saya ini. Saya nggak bisa, saya bilang. Hari-hari sebelum saya ditinggalkan sama dia, saya bilang, saya kalau nggak nikahi kamu, saya itu berbulan-bulan. Tapi waktu kejadian, saya Tuhan kasih tahu saya, dia jangan dengan saya. Udah jauh sebelum Tuhan kasih tahu saya. Terus saya ngapain waktu itu? Saya cuma minta teman saya, si Asus langsung dan saya. Tenang. Wah, hari apa? Ketika saya langsung dibohongin. Tapi setelah itu ada suatu kuasa Roh Kudus yang turun menolong saya. Kesedihan saya berubah menjadi apa? Pemahaman. Nah, saya berharap malam hari ini Tuhan berkasih bersama pemahaman. Why mama pergi dulu? Nanti aja dapat sebuah apa? Bukan cuma kelegaan. Ada sesuatu yang akan berupa dalam hidup Aceh yang tiba-tiba sudut pandangnya. Oh, ini loh cara pandang Tuhan. Kadang kita perlu lewatin badai kehidupan kita apapun itu. Entah apa? Dia cara pandang Tuhan. Ini orang sudah saya nggak pernah, mungkin orang nggak tahu bagaimana kami berproses dengan hidup dulunya. Itu kalau dia datang dengan saya, kau ini kondisi apa? Serius, ini orang harus selesai. Ini basicnya muslim. Pernah mau balik lagi? Pernah mau balik? Kau jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Enggak Tuhan ujian imannya. Tapi apa? Saya bersyukur, saya juga nggak tahu gimana Tuhan yang temukan dia. Ngomong sih gampang, saya cuma doain dia segala macam itu gampang. Tapi prosesnya dia yang dia jalani sama gitu. Wah, mereka sampai hari ini. Kalau kita lihat mereka bagus, bisa planning apa? Karena Tuhan. Maka saya berapa hari lalu saya bilang sama teman saya, kami ngobrol sesuatu tentang konser dan dia cerita. Kenapa saya dengar tentang peristiwa ini? Padahal saya sudah ampuni orang, saya sudah udahlah masalah itu saya nggak pikirkan lagi deh Bang. Saya bilang saya berdoa. Tapi karena kamu ngomong itu bukan saya. Kami ngobrol, kami bahas tentang saya kasih. Nah kadang-kadang saya nggak berani bicara sesuatu. Kenapa? Karena apa yang saya lihat kadang-kadang terlalu jauh saya bilang. Tapi ketika kamu ngomong itu meneguhkan saya. Dan kami harus melakukan bagian kami apa? Meneguhkan orang itu untuk apa? Bertobat, mengampuni, terus ngapain? Bangun dia bersama keluarga. Kami menyebut satu keluarga. Jadi kalau, saya bilang Tuhan, saya ini bukan orang yang super hebat ya. Kemarin saya ke rumah sakit seharian kena AC. Ini lah baru saya lemoy. AC-nya dingin banget. Nah saya pergi apa? Malam hari ini aja akan dikuatkan. Lihat teman-temannya kita. Katakan cek pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
Kalau ada dalam hati aja yang mungkin merasa gimana mau dalam apa sekarang sebelum saya berdoa berseru kepada Tuhan tolong saya masih punya ingatan kalau aja punya perasaan apa sih mau dengan Tuhan dan perut aku Roh Kudus akan menolong aja sebentar. Dan bawaku Bapa di dalam nama kami Kau menolong Kau ada pikiran perasaan saya menciptakan di dalam nama Yesus Roh yang sama itu Roh Kudus yang menaungi hamba pada masa ini dan menaungi aja hanya pribadi yang mengenal hati. biar anda segala dan melakukan segala biarkan tidak berdiri dalam dan mencetak yang diberikan orang tidak sama seperti sedang pendengaran yang kita perkataan-perkataan yang bukan yang tidak bagus tapi jangan kami kesalahan bantah kami kembali kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan kepada kita kami jalan berikan penghiburan berikan kekuatan Tuhan Bapa ya Bapa dalam kasih-Mu Tuhan mereka sama istri Tuhan ketika mereka mencari tanah kuasa kembali ya Bapa kuasa memulihkan hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku ke lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. tinggal dalam kiranya dekat kasih Tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. tinggal dalam kiranya dekat kasih Tinggal dalam indahnya dekat kasih-Mu. Bapak ini kami Bapak firman-Mu disampaikan teguhkan hati setiap kami khususnya buat aja Tuhan naungi dia Bapak dengan kuasa Tuhan naungi dia 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 lingkupi dia dengan kuasa Tuhan lingkupiku dengan kuasa-Mu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta ku tenang sebab Kau ada
Namun setiap kami khusus buat hari ini kuasa untuk bekerja ya Bapak. Kami tutup ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan sebagian itu Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini di tengah cuaca yang seperti ini, tapi saudara masih datang. Saya bersyukur ya gitu untuk pelayanan juga, pelayanannya malam hari ini. Bapak Sujono, baik Bapak Pendeta juga, baik semuanya yang hadir untuk mendoakan mama saya dari mulai di rumah duka juga. Saya merasa bersyukur ya sama Tuhan karena saya di sini tuh nggak ada siapa-siapa gitu, saudara. Saya jauh. Saya cuma merasa Tuhan, saya nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi Tuhan baik. Pas mama saya meninggalnya di sini, saya nggak tahu waktu itu harus berbuat apa gitu. Karena saya juga gabung di Gerham Hasmuk itu juga baru, cuman belum ada 1 tahun. Kebetulan memang di situ itu masih family suami saya, bapaknya, gembalanya, istrinya gitu. Saya bersyukur juga bisa bawa suami saya ikut Tuhan dan suami saya dibaptis, diselamatkan karena sebelumnya dia juga konghucu gitu ya. Artinya saya bersyukur ada 1 jiwa dimenangkan sama Tuhan. Dan terang hari-hari ini saya juga masih sedih ya gitu. Entah kenapa saya juga cuma sering ngelamun gitu. Saya sering ngelamun, bahkan saya nggak bisa tidur berhari-hari gitu. Saya bilang, Tuhan kenapa saya bisa kayak gini gitu. Sebenarnya di dalam kehidupan ini seperti yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, siap atau tidak, kadang kehendak Tuhan itu memang ya yang terjadi gitu. Kita harus siap dan merelakan. Saya udah ikhlas, cuma saya memang merasa kehilangan bener ya, karena mama saya tuh dekat sama saya gitu. Dan kebetulan saya sudah punya rencana juga gitu, mau bawa mama saya, mau bagikan mama saya gitu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Cuma hari-hari ini saya ada pergumulan sama Tuhan. Entah kenapa di rumah ini, mama kan pergi di rumah ini. Saya rawat mama 2 minggu gitu. Saya ada bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya bisa rawat mama saya dengan baik, mandikan dia semuanya, gitu. Meskipun akhirnya Tuhan panggil, tapi pergumulan saya saat ini, saya memang belum bisa tidur kalau di rumah ini, gitu. Akhirnya saya sama suami berkumpul gitu. Saya sharing dan akhirnya saya coba cari penginapan gitu untuk sementara baru saya bisa tidur. Mas saya bilang kenapa Tuhan seperti ini, kayak semacam teringat gitu sama mama gitu. Ya saya cuma bilang Tuhan bukan kuatkan iman saya, walaupun badai masalah itu saya sering gitu melewati ya, dari dulu ujian hidup sering berganti gitu, tapi nggak pernah sampai saya nggak bisa tidur berhari-hari gitu saudara. Ya itulah pergumulan saya. Saya juga bersyukur sama Tuhan, saya di sini bisa ikut di gereja Mazmur 21 di mana saya bisa bertemu saudara semua, ada pelayanan dari Pak Sujono yang begitu baik ya. Udah lebih-lebih dari saudara saya gitu, saudara seiman tapi seperti saudara kandung sendiri gitu. Saya bersyukur karena Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya suka dikelilingi orang baik gitu. Terkadang saya nggak tahu apa-apa waktu itu di sini, saya belum punya siapa-siapa, tapi Tuhan tuh kayak kasih saya semacam bertemu dengan orang-orang yang baik gitu, dikelilingi orang-orang baik. Itu termasuk berkat Tuhan ya gitu. Selain kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk melewati hari-hari yang memang apa ya,
hari-hari yang terkadang banyak masalah, ujian gitu. Tapi ada sukacita juga kalau kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Saya bersyukurnya sampai saat ini Tuhan masih kasih saya sehat. Saya bisa urus mama semua, saya nggak sampai Tuhan masih kasih saya kesehatan, kekuatan gitu. Cuma saya masih pergumulan yang tadi ya saudara, mohon dukungan doanya supaya saya bisa hari-hari bisa kembali lagi di rumah ini, aktivitas lagi dan nggak teringat mama yang gimana gitu. Saya bisa istirahat juga, nggak mengganggu aktivitas saya. Itulah, terima kasih untuk malam hari ini, saya sangat bersyukur. Semoga di kedepannya kita bisa sama-sama lagi berkumpul untuk berdoa lagi gitu ya, saling menguatkan satu sama lain ya. Tuhan memberkati. Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, buat hadirat-Mu, buat firman yang disampaikan Tuhan. Kami semua bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, biarlah firman yang disampaikan menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami berpisah satu sama lain Tuhan, Kau berkati juga ya Bapak, buat setiap kami ya Bapak, untuk pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Ibadah kami sudah selesai, kami percaya Engkau juga menghibur keluarga yang tinggalkan, Kau memberikan sukacita, damai sejahtera, perlindungan dan Roh-Mu ya Bapa yang menghibur setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat malam hari ini. Kami pulang dengan berkat dan kebahagiaan kasih karunia yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup semua ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.